Aku tidak mau perempuan pembawa sial ini melahirkan di rumahku. Itu kalimat yang diucapkan ibu mertuaku di depan tetangga yang berdiri menonton. Suamiku berdiri di sampingnya. Diam. Tidak membelaku. Perutku sudah 7 bulan. Tas pakaianku dilempar ke teras. Pintu ditutup keras di wajahku. Dan saat semua orang mengira aku akan memohon, mereka tidak tahu satu hal. Rumah itu bukan sepenuhnya milik mereka. Namaku Alia. 7 bulan aku mengandung anak yang bahkan belum sempat merasakan hangatnya rumah yang utuh. Tapi malam itu, di depan tetangga dan keluarga suamiku sendiri, aku diusir seolah aku beban yang membawa sial. Tidak ada yang membelaku, tidak juga suamiku. Jika kamu pernah diperlakukan tidak adil saat sedang paling rentan, dengarkan kisah ini sampai akhir. Karena kali ini, yang mereka kira lemah justru akan membalikan semuanya. Semua tidak langsung meledak dalam satu hari. Retakannya muncul perlahan, seperti dinding yang mulai berderak sebelum runtuh. 2 minggu sebelum aku diusir, Raka mulai pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan sedang sulit, proyek belum cair, klien banyak menunda pembayaran. Aku mencoba mengerti. Aku tahu tekanan finansial bisa mengubah suasana hati siapa saja. Tapi yang berubah bukan hanya jam pulangnya. Caranya memandangku juga berbeda. Tidak lagi hangat, tidak lagi penuh rencana tentang bayi yang akan lahir. Uang belanja mulai dipotong tanpa penjelasan jelas. Ketika aku bertanya dengan hati-hati, dia menjawab pendek, seolah pertanyaanku adalah beban tambahan. Kamu tidak perlu tahu semuanya, katanya suatu malam sambil meletakkan tas kerja tanpa menatapku. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti jarak yang sengaja diciptakan. Aku berdiri di dapur dengan satu tangan memegang punggungku yang mulai sering pegal, mencoba menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Ibu mertuaku pun berubah. Jika sebelumnya sindirannya masih terdengar seperti gurauan pahit, kini ia berbicara terang-terangan. Ia sering mengatakan rumah terasa berat sejak aku hamil. Katanya pengeluaran meningkat. Katanya energi di rumah tidak lagi membawa keberuntungan. Awalnya aku menganggap itu hanya kepercayaan lama yang tidak perlu ditanggapi. Tapi ketika kalimat itu diulang di depan saudara-saudaranya, di depan tamu yang berkunjung, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar kepercayaan. Aku sedang disalahkan. Suatu sore, aku turun ke ruang tamu lebih cepat dari biasanya karena mendengar namaku disebut. Aku berhenti di tangga ketika mendengar suara ibu mertuaku pelan tapi jelas. Kalau dia tidak di sini, beban kita lebih ringan. Tidak ada nada bercanda di sana, hanya keputusan yang sedang dipertimbangkan. Jantungku berdetak lebih keras daripada biasanya, bukan hanya karena kehamilan, tapi karena aku tahu kalimat itu bukan lagi sekedar keluhan. Yang membuatku benar-benar terdiam adalah respons Raka. Tidak ada bantahan tegas, tidak ada kalimat, dia istriku. Yang ada hanya keheningan panjang, lalu suara nafas berat seolah ia sedang mempertimbangkan kemungkinan itu. Aku kembali ke kamar tanpa suara. Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap lemari yang menyimpan semua pakaianku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kuanggap penting. Raka sering berbisik dengan ibunya ketika aku pikir aku sedang tidur. Pembicaraan tentang cicilan, tentang nama di sertifikat, tentang siapa yang sebenarnya lebih banyak berkontribusi. Nada suaranya tidak lagi netral, ada perhitungan di dalamnya. Seolah aku bukan lagi bagian dari keluarga, melainkan angka yang bisa dikurangi. Perutku semakin besar. Bayiku sering bergerak di saat-saat aku merasa cemas, seakan mengingatkanku untuk tetap kuat. Aku mulai menyimpan dokumen-dokumen penting di dalam satu map coklat. Bukti transfer, slip pembayaran, perjanjian pembelian rumah yang dulu kami tanda tangani bersama. Aku tidak tahu kapan akan membutuhkannya, tapi naluriku mengatakan sesuatu sedang disiapkan di belakangku. Aku masih mencoba bersikap normal. Aku masih memasak, masih menyapu, masih tersenyum di depan orang-orang yang memandangku dengan tatapan berbeda. Tapi di dalam diriku,
Ada satu kesadaran yang tumbuh perlahan. Jika suatu hari aku benar-benar diminta pergi, aku tidak akan pergi sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Dan ternyata, firasat itu tidak salah. Tekanan itu tidak lagi tersembunyi setelah percakapan di tangga malam itu. Segalanya menjadi lebih terang, lebih kasar, dan lebih menyakitkan. Ibu mertuaku berhenti menggunakan kalimat berlapis. Ia mulai berbicara langsung bahkan ketika ada orang lain di ruangan yang sama. Sejak dia hamil, pengeluaran makin besar. Pemasukan malah turun, katanya suatu sore di depan adik iparku. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup keras untuk memastikan aku mendengarnya. Aku berdiri di dapur sambil memotong sayur, berusaha menjaga nafas tetap stabil. Perutku terasa tegang setiap kali stres datang. Dokter sudah mengingatkan agar aku menghindari tekanan emosional. Tapi bagaimana caranya jika tekanan itu tinggal satu atap denganku? Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa kehamilan ini bukan beban, bahwa anak yang kukandung adalah cucu mereka juga. Tapi setiap kali aku membuka mulut, Raka lebih dulu bicara. "Sudahlah, Mah," katanya pelan. Bukan membelaku, hanya mencoba menghentikan suasana agar tidak semakin panas. Kalimatnya terdengar seperti formalitas, bukan perlindungan. Ia tidak pernah berkata bahwa aku tidak salah. Ia tidak pernah berkata bahwa kehamilan ini adalah kebahagiaan. Ia hanya ingin situasi cepat selesai. Malam harinya, aku mencoba berbicara empat mata dengannya. Aku duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan hati-hati bahwa aku merasa tidak dihargai. Raka tidak langsung marah. Ia hanya menghela nafas panjang dan menatap lantai. "Kamu juga harus ngerti keadaan," katanya akhirnya. "Rumah ini lagi banyak tekanan, jangan bikin suasana makin berat." Kalimat itu sederhana, tapi menyisakan makna yang tajam. Seolah aku adalah tambahan beban yang tidak perlu. Seolah kehadiranku dan bayi ini adalah penyebab utama masalah mereka. Aku menatap wajahnya, mencoba menemukan sisa kepedulian yang dulu membuatku yakin menikah dengannya adalah keputusan tepat. Tapi yang kulihat hanya kelelahan dan jarak. Hari-hari berikutnya perubahan sikapnya semakin jelas. Ia jarang menanyakan kondisiku, jarang menyentuh perutku seperti dulu. Bahkan ketika bayi bergerak kuat dan aku memanggilnya untuk merasakan, ia hanya menjawab singkat dari ruang tamu. "Iya, nanti." Sementara itu, ibu mertuaku semakin sering berbicara tentang kepemilikan rumah. Ia menyebut nama di sertifikat dengan bangga. Ia mengingatkan bahwa rumah itu atas namanya. Setiap kalimatnya seperti pesan terselubung yang ingin memastikan aku tahu posisiku. Aku mulai memahami arah pembicaraan mereka. Ini bukan lagi tentang rejeki atau suasana rumah. Ini tentang siapa yang punya kuasa. Suatu malam, aku kembali mendengar percakapan dari ruang tamu. Kali ini lebih jelas. "Kalau dia pergi dulu beberapa waktu, suasana bisa lebih tenang," kata ibu mertuaku. Raka tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata pelan, "Mungkin memang itu yang terbaik untuk sekarang." Kata terbaik itu terasa seperti keputusan yang sudah hampir final. Aku berdiri di balik pintu, memegang perutku yang terasa mengeras. Bayiku bergerak pelan, seakan merasakan kegelisahanku. Di saat itulah aku menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Mereka tidak lagi melihatku sebagai bagian dari solusi. Mereka melihatku sebagai masalah. Malam itu aku tidak memohon, tidak menangis. Aku kembali ke kamar dan membuka map coklat yang kusimpan di lemari. Satu persatu dokumen itu kusentuh. Bukti transfer, slip pembayaran, tanggal-tanggal yang selama ini kulupakan. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa tertekan. Aku merasa harus bersiap. Karena jika mereka benar-benar berniat mengusirku, aku tidak akan keluar dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Hari pengusiran itu datang tanpa aba-aba panjang. Tidak ada peringatan resmi. Tidak ada diskusi keluarga. Hanya ledakan yang sudah lama dipupuk. Siang itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Raka pulang lebih awal. Wajahnya kusut. Ibu mertuaku sudah duduk di ruang tamu dengan ekspresi tidak sabar. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika percakapan tentang uang kembali dimulai. Kali ini nadanya lebih tajam. Raka mengatakan pembayaran cicilan bulan depan belum jelas. Ibunya langsung menoleh ke arahku. "Lihat kan, sejak dia hamil semuanya seret," ucapnya tanpa ragu.
Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjawab dengan tenang. Kehamilan tidak ada hubungannya dengan usaha yang turun, Bu. Kalimat itu seperti menyulit api yang memang sudah disiapkan. Ibu mertuaku berdiri mendadak. Wajahnya memerah. Kamu berani melawan orang tua. Kalau kamu tidak bisa bawa rejeki, lebih baik pergi. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Aku menoleh ke arah Raka. Aku berharap setidaknya kali ini dia akan berdiri di depanku, mengatakan bahwa aku istrinya, bahwa aku sedang mengandung anaknya. Tapi yang kulihat hanya wajah ragu dan napas berat. Alia, mungkin kamu memang perlu menenangkan diri dulu, katanya pelan. Menenangkan diri, kalimat itu terdengar halus, tapi maknanya jelas, pergi. Aku memegang perutku yang mulai terasa kencang karena stres. Bayiku bergerak gelisah di dalam rahimku. Aku mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Kamu mau aku pergi dalam keadaan seperti ini? Raka tidak menjawab langsung. Ibunya lebih dulu melangkah ke arah kamar dan mengambil tas koper kecilku. Ia melemparkannya ke ruang tengah dengan suara keras. Keluar sekarang juga, jangan tunggu kami yang mengusirmu lebih jauh. Suara pintu depan dibuka lebar. Beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai berdiri di luar pagar. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Bisikan pelan yang tidak berusaha disembunyikan. Raka tetap diam. Itu yang paling menyakitkan. Bukan bentakan ibunya, bukan tos yang dilempar, tapi diamnya laki-laki yang dulu bersumpah akan menjagaku. Aku berdiri perlahan, mengambil tas itu tanpa drama, tanpa teriak, tanpa air mata yang tumpah di depan mereka. Di dalam dadaku, ada rasa hancur yang sulit dijelaskan. Tapi di atas semua itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran. Mereka benar-benar siap membuangku. Sebelum melangkah keluar, aku menatap Raka untuk terakhir kalinya hari itu. Kamu yakin dengan keputusan ini? Tanyaku pelan. Ia menunduk. Ini untuk kebaikan semua. Kalimat itu terdengar seperti pengkhianatan yang dibungkus alasan. Aku melangkah keluar rumah dengan perut 7 bulan dan tas kecil di tangan. Pintu ditutup keras di belakangku. Suara itu menggema lebih lama dari yang seharusnya. Tetangga menatapku dengan campuran iba dan penasaran. Tidak ada yang berani mendekat. Aku berjalan perlahan menuju gerbang, mencoba menjaga langkah tetap stabil meski kakiku terasa lemas. Di momen itu, banyak orang mungkin mengira aku kalah. Perempuan hamil yang diusir dari rumah suaminya. Tanpa perlindungan, tanpa pembelaan. Tapi saat mobil kakakku berhenti di depan rumah dan aku masuk tanpa menoleh lagi, satu hal sudah pasti di dalam pikiranku. Mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan mereka belum menyadarinya. Malam pertama setelah diusir terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi itu penuh perhitungan. Aku duduk di kamar tamu rumah kakakku, memandangi map coklat yang sejak 2 minggu lalu sudah kusiapkan. Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku jauh lebih tenang daripada siang tadi. Ketika semua orang mengira aku hancur, justru saat itulah aku mulai berpikir paling jernih. Aku membuka satu persatu dokumen di dalam map itu. Slip transfer bulanan, bukti pembayaran cicilan, bukti pembelian material saat rumah itu direnovasi setelah menikah. Semua tercatat atas namaku. Uang tabungan yang kukumpulkan sebelum menikah menjadi fondasi rumah yang hari ini mereka klaim sepenuhnya milik keluarga mereka. Sertifikat memang atas nama ibu mertuaku. Itu keputusan yang dulu kuanggap wajar, karena aku percaya pada keluarga ini. Raka mengatakan itu hanya formalitas, agar lebih mudah mengurus administrasi. Aku percaya. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari kepercayaan itu akan digunakan untuk mengusirku. Aku menarik napas panjang dan menyentuh perutku. Bayiku bergerak pelan, seolah menenangkan. Aku tidak boleh stres terlalu lama, tapi aku juga tidak boleh naif. Keesokan paginya, aku menghubungi notaris yang dulu membantu proses pembelian rumah. Suaraku stabil saat menjelaskan. Ia meminta waktu untuk memeriksa dokumen yang masih tersimpan di arsipnya. Sore harinya, ia menelpon kembali. Semua bukti transfer memang atas nama Ibu Alia. Kontribusi Anda paling besar. Secara hukum, itu bisa diproses. Kalimat itu membuat dadaku terasa ringan untuk pertama kalinya sejak diusir.
Bukan karena ingin membalas, tapi karena akhirnya aku tahu aku tidak sepenuhnya tak berdaya. Sementara itu, Raka hanya mengirim satu pesan singkat. Kamu sudah tenang. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pertanyaan tentang kondisi bayi. Hanya seolah-olah aku sedang cuti sementara dari rumahnya. Aku membalas singkat. Aku baik. Dia tidak tahu bahwa hari itu aku sudah menemui pengacara untuk berkonsultasi tentang hak kepemilikan dan perlindungan hukum bagi ibu hamil yang mengalami pengusiran. Semua yang terjadi siang kemarin sudah tercatat oleh beberapa tetangga. Bahkan salah satu dari mereka sempat merekam keributan itu di ponsel. Bukti bukan hanya tentang uang, bukti juga tentang perlakuan. Pengacara itu menatapku lama sebelum berkata, "Kalau ibu mau, ini bisa menjadi perkara besar. Anda diusir saat hamil, itu bukan hal kecil." Aku tidak langsung menjawab. Aku tidak ingin gegabah, aku hanya ingin adil. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah kakakku, aku duduk di teras dan menatap langit yang mulai gelap. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang mulai menghangat. Bukan amarah, bukan dendam, kesadaran. Mereka mengira aku akan menangis dan memohon untuk kembali. Mereka mengira aku akan takut sendirian dalam keadaan hamil. Yang tidak mereka tahu, aku sudah memegang semua kunci yang selama ini mereka abaikan. Dan jika mereka berpikir aku lemah, mereka sebentar lagi akan belajar arti salah menilai seseorang. Seminggu setelah aku pergi, suasana mulai berubah. Bukan di rumah kakakku, tapi di rumah yang dulu mereka banggakan sebagai milik penuh keluarga mereka. Surat resmi dari kantor pengacara dikirim melalui kurir tercatat. Bukan surat ancaman, bukan surat emosional, hanya pemberitahuan hukum tentang klaim kontribusi dan permohonan audit pembelian aset. Kurir itu datang di siang hari. Tetangga yang seminggu lalu menyaksikan aku diusir, kini kembali berdiri di pagar. Kali ini bukan karena keributan, tapi karena penasaran. Aku tidak berada di sana, tapi kabarnya sampai kepadaku dalam hitungan jam. Raka menelponku dengan suara yang berbeda dari biasanya. Tidak lagi dingin, tidak lagi tegas. Ada nada panik yang tidak bisa disembunyikan. "Kamu kirim surat apa ke rumah?" tanyanya cepat. Aku duduk di ruang tamu kakakku, tangan memegang segelas air hangat. "Bukan surat apa-apa, hanya permintaan kejelasan hak," jawabku tenang. "Kamu mau ambil rumah itu?" Suaranya mulai meninggi. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan hening beberapa detik sebelum berkata, "Kamu mengusirku dari sana." Di ujung telepon, tidak ada jawaban. Hari itu untuk pertama kalinya, tekanan berbalik arah. Ibu mertuaku mencoba datang ke rumah kakakku sore harinya. Ia berdiri di depan pagar dan berteriak bahwa aku tidak tahu diri. Katanya aku ingin menghancurkan keluarga sendiri. Kakakku berdiri di sampingku, memastikan aku tidak perlu keluar. Aku memilih tetap di dalam rumah. Dulu, aku yang berdiri di luar pagar, ditatap orang-orang. Sekarang mereka yang berdiri di luar, mencoba masuk. Perbedaannya hanya satu. Kali ini aku tidak sendirian. Malam itu pengacaraku mengirimkan salinan detail kontribusi pembayaran rumah. Angkanya jelas, 80% berasal dari rekeningku, sisanya dari Raka. Tidak ada transfer signifikan dari ibu mertuaku. Fakta tidak bisa dibantah. Aku tahu proses ini tidak akan langsung selesai. Aku tahu akan ada perlawanan. Tapi, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku tidak lagi merasa terpojok. Raka kembali mengirim pesan. "Kita bisa bicarakan baik-baik, tidak perlu sampai seperti ini." Kalimat itu terdengar berbeda dari, "Ini untuk kebaikan semua." Aku membalas singkat. Baik-baik tidak berarti diam saat diperlakukan tidak adil. Beberapa hari kemudian, surat panggilan mediasi resmi dikirim. Nama ibu mertuaku tertulis jelas sebagai pihak yang harus hadir. Tidak ada lagi bisikan dari ruang tamu, tidak ada lagi keputusan sepihak. Sekarang semuanya tercatat. Tetangga mulai berbicara dengan nada berbeda. Yang dulu berbisik saat aku keluar dengan koper kecil, kini mulai bertanya pelan kepada kakakku tentang perkembangan kasus. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka baru sadar, cerita ini belum selesai. Di dalam diriku ada perasaan campur aduk.
Aku tetap seorang perempuan hamil yang harus menjaga emosi. Aku tetap harus memikirkan bayiku. Tapi aku juga tahu, jika aku mundur sekarang, mereka akan selalu percaya bahwa perempuan yang sedang mengandung memang mudah ditekan. Dan aku tidak ingin anakku lahir dari ibu yang mengajarkan diam sebagai jawaban atas ketidakadilan. Malam itu aku menutup map coklat dan menyimpannya kembali di tas. Bukan lagi sebagai perlindungan, tapi sebagai senjata terakhir jika mereka memaksa segalanya menjadi perang terbuka. Hari mediasi akhirnya tiba. Ruangan itu tidak besar, tapi cukup untuk menampung semua ketegangan yang selama ini tertahan. Aku datang lebih dulu bersama pengacaraku. Aku mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat rapi, perutku yang 7 bulan terlihat jelas di balik kain longgar. Aku tidak ingin terlihat lemah, tapi aku juga tidak datang untuk pamer kekuatan. Aku datang untuk kejelasan. Beberapa menit kemudian, Raka masuk bersama ibunya. Wajah mereka tegang. Tidak ada lagi sikap percaya diri seperti saat mengusirku. Ibu mertuaku duduk dengan tangan terlipat, mencoba mempertahankan wibawa. Raka tidak berani menatapku lama. Mediator membuka pertemuan dengan suara tenang. Ia menjelaskan bahwa tujuan mediasi adalah mencari jalan tengah. Tapi aku tahu, hari ini bukan lagi soal kompromi. Hari ini tentang fakta. Pengacaraku mulai memaparkan bukti kontribusi pembayaran rumah. Satu persatu dokumen dikeluarkan. Slip transfer bulanan, bukti pembayaran renovasi, rekening koran yang menunjukkan aliran dana selama bertahun-tahun. Ruangan itu hening. Ketika angka 80% disebutkan dengan jelas, aku melihat perubahan di wajah mereka. Ibu mertuaku bergerak gelisah. Raka menelan ludah. Itu uang keluarga juga, bantah ibu mertuaku cepat. Dia kan sudah jadi bagian keluarga. Pengacaraku menjawab tenang. Kontribusi tercatat atas nama Ibu Alia sebelum dan sesudah menikah. Secara hukum, itu hak pribadi yang bisa dituntut. Raka akhirnya berbicara. Kamu tega melakukan ini saat kamu sedang hamil anakku? Aku menatapnya lurus. Tidak ada getaran di suaraku ketika aku menjawab. Kamu tega mengusir ibu dari anakmu. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Ibu mertuaku bangkit dari kursinya. Kami hanya menyuruhnya menenangkan diri, bukan mengusir. Pengacaraku mengeluarkan satu dokumen tambahan. Rekaman pernyataan saksi dari tetangga yang melihat tas pakaianku dilempar ke teras. Bahkan ada rekaman video singkat yang menunjukkan pintu ditutup keras saat aku berdiri di luar. Wajah ibu mertuaku memucat. Raka terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Mediator menatap mereka bergantian. Tindakan pengusiran terhadap ibu hamil bisa menjadi pertimbangan serius dalam proses hukum. Aku tidak tersenyum, aku tidak menunjukkan kemenangan. Aku hanya duduk tegak, tangan menyentuh perutku yang bergerak pelan. Raka mencoba mengubah arah pembicaraan. Kita masih bisa selesaikan ini secara keluarga, tidak perlu mempermalukan seperti ini. Aku menghela nafas perlahan. Aku tidak mempermalukan siapapun, aku hanya menolak dipermalukan. Kalimat itu keluar tanpa emosi berlebihan, tapi cukup untuk membuat mereka terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka kehilangan kendali atas narasi. Tidak ada lagi cerita tentang rezeki seret atau rumah berat sejak aku hamil. Yang ada hanya angka-angka dan fakta yang tidak bisa diputarbalikkan. Mediasi ditutup tanpa kesepakatan final hari itu. Tapi satu hal sudah jelas. Posisi tidak lagi sepihak, mereka tidak lagi memegang kendali penuh. Saat aku berdiri untuk keluar ruangan, Raka memanggil namaku pelan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada perintah, hanya ketidakpastian. Aku berhenti sebentar, tapi tidak menoleh sepenuhnya. Hari ini bukan tentang balas dendam, hari ini tentang memastikan bahwa mereka paham satu hal sederhana. Perempuan yang mereka usir saat hamil bukan perempuan yang bisa diinjak begitu saja. Beberapa hari setelah mediasi pertama, tekanan benar-benar berbalik arah. Surat lanjutan dari pengadilan keluar lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Kali ini bukan hanya soal kontribusi pembayaran rumah, tapi juga soal perlindungan hukum terhadap ibu hamil yang mengalami pengusiran dan tekanan mental. Raka datang sendiri ke rumah kakakku tanpa memberi kabar lebih dulu. Wajahnya terlihat lebih kurus, matanya tidak setegas biasanya. Ia berdiri di depan pagar dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada perintah. Alia, kita bisa selesaikan ini tanpa pengadilan, katanya pelan.
Aku berdiri beberapa langkah di dalam halaman, menjaga jarak yang dulu tidak pernah ada. Pengadilan itu akibat dari keputusan kalian, bukan pilihanku. Ia mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Mama stres, rumah itu satu-satunya yang kami punya. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Dan aku diusir saat hamil dari rumah yang kubiayai. Kamu pikir itu tidak membuatku stres? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya tidak ada pembelaan instan, tidak ada alasan ekonomi, tidak ada kalimat tentang suasana rumah yang berat. Beberapa hari kemudian sidang lanjutan berlangsung lebih terbuka. Kali ini bukti rekaman dari tetangga diputar di ruangan. Suara ibu mertuaku terdengar jelas menyuruhku keluar. Tas yang dilempar terlihat dalam video singkat itu, dan suara pintu yang ditutup keras menjadi penutup adegan yang tak bisa mereka bantah. Ibu mertuaku kehilangan kendali. Ia berdiri dan berkata dengan suara tinggi bahwa aku memperbesar masalah kecil. Ia menyebutku tidak tahu berterima kasih. Ia mencoba memutar keadaan seolah aku sengaja menjebak mereka. Hakim menghentikannya dengan tegas. Perilaku terhadap ibu hamil adalah tanggung jawab moral dan hukum, ucapnya dingin. Ruangan itu hening kembali. Raka duduk membeku. Wajahnya tidak lagi menyimpan kemarahan, hanya ketakutan kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap pasti. Di luar ruang sidang, beberapa orang yang mengenal keluarga mereka mulai berbicara dengan nada berbeda. Tidak ada lagi bisikan bahwa aku pembawa sial. Yang ada justru pertanyaan, bagaimana mungkin seorang perempuan hamil diperlakukan seperti itu? Raka mencoba mendekatiku lagi setelah sidang selesai. Aku tidak pernah benar-benar ingin kamu pergi, katanya. Aku menatapnya tanpa kebencian, tapi juga tanpa kelembutan lama. Tapi kamu tetap membiarkannya terjadi. Ia tidak bisa membantah itu. Tekanan sosial yang dulu kurasakan kini berbalik menghantam mereka. Ibu mertuaku jarang keluar rumah. Raka mulai kehilangan beberapa relasi bisnis yang tidak ingin terseret dalam konflik hukum dan reputasi. Aku tidak merasa senang melihat mereka jatuh. Tapi aku juga tidak merasa bersalah. Karena satu hal yang jelas di kepalaku. Dan aku ingin mereka juga mengerti. Kamu mengusirku saat aku membawa kehidupan. Sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Kalimat itu tidak kuucapkan dengan teriak, tidak dengan emosi meledak. Hanya dengan ketenangan yang membuatnya jauh lebih berat. Hari itu aku pulang ke rumah kakakku dengan langkah lebih ringan. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena satu hal sudah pasti. Mereka tidak lagi memandangku sebagai perempuan lemah yang bisa ditekan. Mereka akhirnya menyadari bahwa kesalahan terbesar mereka bukan mengusirku, melainkan meremehkanku. Keputusan akhirnya datang beberapa minggu sebelum aku melahirkan. Proses hukum berjalan tidak secepat yang orang bayangkan, tapi cukup untuk membuat semuanya jelas. Hak kepemilikan rumah ditetapkan sesuai kontribusi. 80% tercatat atas namaku, sisanya atas nama Raka. Ibu mertuaku tidak lagi bisa mengklaim sepenuhnya. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada adegan dramatis, hanya keputusan resmi yang dibacakan dengan suara datar. Tapi bagi diriku, kalimat itu terasa seperti garis tegas yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Raka mencoba sekali lagi berbicara empat mata setelah keputusan itu keluar. Kami duduk di ruang tunggu pengadilan yang sepi. Ia menatap perutku yang semakin besar, lalu menatap wajahku dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Kita masih bisa perbaiki semuanya, katanya pelan. Demi anak. Aku mendengarnya. Aku mempertimbangkannya. Tapi aku tidak lagi melihat rumah sebagai tempat aman. Aku tidak lagi melihat pernikahan sebagai ruang perlindungan. Yang kulihat adalah pintu yang pernah ditutup di wajarku saat aku paling rentan. Anak ini butuh stabilitas, jawabku pelan. Bukan rumah yang bisa mengusir ibunya kapan saja. Ia tidak membantah. Ia tahu aku tidak sedang berbicara dengan emosi sesaat. Aku memilih menjual bagian rumah itu melalui proses yang sah. Uang yang menjadi hakku kugunakan untuk membeli rumah kecil di lingkungan yang lebih tenang, dekat rumah sakit dan kantor. Tidak besar, tidak mewah, tapi aman. Aku melahirkan tanpa kehadiran ibu mertuaku. Raka datang ke rumah sakit, tapi ia berdiri di ujung ruangan. Tidak lagi dengan sikap pemilik kuasa. Ia hanya seorang ayah yang menyadari bahwa banyak hal sudah berubah. Hak asuh anak jatuh padaku. Riwayat pengusiran dan tekanan saat hamil menjadi pertimbangan penting. Raka tetap memiliki hak bertemu, tapi tidak lagi memiliki kendali penuh atas hidupku.
Hari pertama aku pulang ke rumah baru bersama bayiku terasa sunyi. Tapi kali ini sunyinya berbeda. Tidak ada bisikan menyalahkan. Tidak ada tatapan menilai. Hanya suara napas kecil bayi yang teratur dan detak jam dinding yang tenang. Aku duduk di sofa sederhana itu dan menatap wajah anakku. Ia tidak tahu apapun tentang konflik, tentang pengadilan, tentang tas yang pernah dilempar ke teras. Ia hanya tahu kehangatan. Dan di saat itu aku sadar, keputusan terberat dalam hidupku bukanlah menggugat atau menuntut hak. Keputusan terberat adalah memilih tidak kembali. Banyak orang mungkin akan berkata aku seharusnya memberi kesempatan kedua, bahwa demi anak, seorang ibu harus mengalah. Tapi aku percaya satu hal sederhana. Anak yang tumbuh dari ibu yang dihargai akan belajar menghargai. Anak yang melihat ibunya diinjak tanpa perlawanan akan belajar bahwa itu wajar. Aku tidak ingin anakku belajar bahwa perempuan harus diam saat diperlakukan tidak adil. Hari itu ketika aku berdiri di balkon rumah baruku, sambil menggendong bayi kecil yang tertidur di dadaku, aku tidak merasa menang atas siapapun. Aku hanya merasa utuh. Mereka mengira kehamilanku membuatku lemah. Yang tidak mereka sadari, justru saat itulah aku menemukan keberanian yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Dan keberanian itu cukup untuk mengubah segalanya. Diusir saat hamil adalah luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Bukan hanya karena tas yang dilempar atau pintu yang ditutup di wajahku, tapi karena pengkhianatan itu datang dari orang-orang yang seharusnya melindungi. Saat tubuhku sedang rapuh dan hatiku penuh harap, mereka memilih menganggapku beban. Tapi ada satu hal yang kupelajari dari semua itu. Lemah bukan berarti tidak berdaya. Kehamilan tidak membuatku kecil. Justru di saat paling rentan itulah aku menemukan keberanian untuk berdiri. Bukan dengan teriak, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keputusan yang tenang dan tegas. Aku tidak kembali ke rumah yang pernah mengusirku. Aku tidak memohon diterima lagi. Aku memilih membangun ruang yang aman untukku dan anakku. Karena rumah bukan soal dinding atau nama di sertifikat. Rumah adalah tempat di mana kamu tidak perlu takut kehilangan harga dirimu. Mereka mengira aku akan hancur tanpa mereka. Yang mereka tidak tahu, aku justru menemukan diriku sendiri setelah pergi. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Jika kamu diusir saat sedang membawa kehidupan di dalam rahimmu, apa kamu akan kembali demi terlihat kuat atau pergi demi benar-benar kuat? Tulis di komentar. Aku tidak lemah.